Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ihwatu iman yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di Jumat yang pertama bulan September bertepatan dengan Jumat yang pertama bulan Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah, kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kitab Riyadhus Shalihin. Masih bab yang ke-16, yaitu judul babnya perintah memelihara sunnah dan adab-adabnya. Jadi yang perlu kita pelihara itu bukan hanya hukum yang wajib, bahkan yang sunnah pun wajib kita pelihara. Jangan sampai musnah, ditelan oleh masa, lapuk, itu kan, ditinggalkan oleh para manusia. Bahkan yang ada adalah perbuatan-perbuatan yang tidak pernah Nabi perintahkan. Ya, contoh kasus kan kemarin pada hari Rabu, Rabu yang terakhir di bulan Safar, cukup banyak ulama di negeri ini mereka melaksanakan Rebo Ukasan. Siapa yang melaksanakannya dinyatakan kata pembawa acara para ulama. Mereka melaksanakan acara di pantai, kemudian di sungai, dan dimanapun tempatnya yang kata mereka bagus. Dan bahkan dimunculkan satu fatwa, kegiatan seperti ini diharapkan dapat menolak berbagai macam balai cenah. Nah, itu kan yang melaksanakannya kan bukan sembarang orang. Dikasih label adalah para ulama. Di lain pihak kita diwajibkan untuk memelihara sunnah. Di pihak lain banyak orang yang mematikan sunnah, bahkan memunculkan bukan sunnah, yang disebut dengan muhdasat, perkara yang baru. Nah, semoga dengan kajian yang kita ikuti setiap Jumat 1 dan 3 di masjid ini dapat memberikan penerangan kepada kita mana yang termasuk bid'ah, mana yang termasuk sunnah, atau terbalik, mana yang termasuk sunnah dan mana yang termasuk bukan sunnah. Kita lihat hadis nomor 157. Asani yang kedua. Ini yang kedua dari bab ini maksudnya, Pak. An Abi Najihin Al-Irbadi bin Sariyata radhiyallahu anhu qala, dari Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah, semoga Allah ridho kepadanya, qala, dia berkata,
Wa adona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan atau wasiat kepada kami semua dengan sabdanya, usikum bitaqwallah. Saya berwasiat kepadamu semua, hendaklah bertakwa kepada Allah. Usikum bitaqwallah. Aku berwasiat kepadamu semua, hendaklah bertakwa kepada Allah. Wasami wa ta'ah, juga mendengarkan dan menaati. Wa in ta'ammar alaikum abdun habsyiyun, sekalipun yang memerintah atasmu itu seorang hamba sahaya Habsyi, artinya orang yang sangat rendah itulah. Wa anahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, karena sesungguhnya barang siapa yang masih hidup atau berumur panjang di antara engkau semua, ia akan melihat berbagai perselisihan yang banyak sekali. Titik 3 ini masih ada sambungannya. Nah, kita pahami dulu hadis ini sebelum dilanjut pada matan yang berikutnya. Usikum itu dari kalimat wasor yang berarti mewasiatkan atau berwasiat. Yang Nabi wasiatkan kepada para sahabat, bagian yang pertama ialah perintah bertakwa dengan kalimat usikum bitaqwallah. Saya berwasiat kepadamu, hendaklah bertakwa kepada Allah. Karena takwa merupakan sifat yang dapat dijadikan bekal, dapat diandalkan oleh kita untuk keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang bertakwa di dunia mungkin dia tidak selamat, dapat cacian dari orang lain, dapat hinaan, bahkan juga dapat ancaman, itu bisa terjadi. Tapi di akhirat pasti dia akan selamat. Nah, maka takwa wajib kita miliki. Bagaimana sifat orang yang bertakwa? Ya cukup banyak. Di hadis ini hanya dimunculkan satu, yaitu wasami wa ta'ah, mendengar dan taat. Itu merupakan karakteristik orang yang bertakwa. Tapi lagi akhirnya. Alhamdulillah. Kirang saya nak. Kemari cekap. Keri tenon kulet-kuletin. Ya, dilanjut Pak ya. Kalau kita melihat tentang sifat orang yang bertakwa, kata Al-Baqarah, kemudian Al-Imran berbeda. Itu di Al-Baqarah ayat yang ketiga, sifat orang yang bertakwa yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara gaib, mendirikan salat, kemudian berzakat. Nah, sedangkan di dalam surat Ali Imran
dijelaskan itu sifat orang yang bertakwa ada 5 macam. Dari 5 macam itu 3 bagian hubungan dengan Allah dan 2 bagian hubungan 3 bagian hablum minanas dan 2 bagian hablum minallah. 3 bagian itu yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Itu merupakan sifat orang yang bertakwa, versi Ali Imran 133 sampai 135. Yaitu orang-orang yang menginfakkan baik ketika susah maupun ketika lapang. Yang keduanya wal kadhiminal ghaidh, dan mampu menahan emosinya. Kemudian yang ketiganya wal afina aminas, dan gemar memaafkan kesalahan orang lain. Itu hablum minanas. Nah, hablum minallahnya waladina idza fa'alu fahisyah, dan apabila mereka melakukan perbuatan yang keji, cepat istighfar, zikir kepada Allah. Dan yang kelimanya atau yang keduanya, dan mereka berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang salah itu. Itulah sifat orang yang bertakwa, versi Ali Imran. Nah, di hadis ini sifat orang yang bertakwa ini kaitannya bukan dengan terhadap Allah, tapi pemimpin kepada pemimpin, yaitu wasami wa ta'ah, mendengarkan dan menaati. Mendengarkan dan menaati. Jadi kata pemerintah bahwa hari Kamis 5 September maka ada maghrib jangan dikana sepikirkan. Televisi juga sama, cukup the running text saja. Itu kan perintah dari siapa? Dari pemerintah. Dari pemerintah. Kemudian wajibkah kita mendengar dan taat? Nah, itu. Saya dapat beberapa pertanyaan dari jamaah Majelis Taklim yang tidak ada dari sini. Menyampaikan instruksi surat dari Kementerian Agama ini, bagaimana sikap kita? Apakah kita itu wajib menyampaikan penolakan atau kita diam saja? Saya jawab, bikin penolakan. Bikin penolakan. Ya emangnya apa gitu kan? Sampai adan itu ulah dikana sapikarkeun. Kemudian juga di televisi itu dengan running text. Walaupun memang ada yang setuju gitu kan. Tapi apa kerugiannya? Bagi mereka yang termasuk kepada orang kafir ketika mendengar suara dan dikumandangkan, apa kerugiannya? Kan tidak ada, ya. Di hadis lain dijelaskan la ta'ata fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun untuk durhaka kepada Sang Pencipta. Tidak ada. Jangankan kepada pemimpin yang dia merupakan orang lain. Wah henteu gitu kan. Hanya sering melihatnya gitu kan. Kepada orang tua pun yang melahirkan kita, ketika mengajak kepada kemaksiatan, bagaimana kata Allah? Jangan kau mengikutinya. Ini orang tua, Pak. Yang mengandung kita, yang melahirkan kita, kemudian bapak kita yang antar jemput ke sekolah, anu mangmayarkeun, ketika nikah juga diantarkeun kita. Ternyata kita tidak taat apabila perintahnya bertentangan dengan perintah Allah yang Maha Kuasa. Ini apalagi pemimpin orang lain, Pak.
yang bikin kita jeriweuh gitu kan malah. Jadi wasabi wa ta'ah, memang wajib mendengarkan dan menaati kepada kebijakan pemerintah, tapi bersyarat. Itu kan syaratnya. Wa in ta'amar alaikum abdun habsyun, sekalipun yang memerintah atasmu itu seorang hamba sahaya Habsyi, orang Ethiopia, yang berambut keriting, yang berkulit hitam, ya. Kemudian dia jadi seorang presiden misalnya, memimpin kepada kita, wajib kita mendengarkan, wajib kita taat, selama isi perintahnya sejalan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi siapapun yang memimpin kepada kita. Wa annahu may ya'ish minkum fasayarah tilaban katsira. Dan sesungguhnya barang siapa di antara kita, di antara kamu yang berusia panjang, hidup sampai nanti, maka pasti akan mendapatkan pertentangan yang cukup banyak. Ya sekarang buktinya. Sekarang buktinya, Pak. Banyak pertentangan yang cukup banyak. Ya, tentang itu kan. Tentang Taus yang berkunjung ke negeri ini, ada orang yang memberikan penghargaan yang sangat luar biasa. Sampai kita di antaranya ada yang menyatakan hormatilah dia. Jangan membuat kebisingan atau keributan agar ibadah mereka khusyuk. Ibadah mereka agak khusyuk. Juga ada sekelompok lahana berkrimul gitu kan. Nah, itu terpecah menjadi banyak paham-paham yang tidak sama. Demikian pula dalam urusan yang lain kan. Di muka saya mengatakan tadi, saudara kita yang memperingati tentang Rebo Wekasan. Itu kan merupakan ikhtilaf, merupakan perbedaan paham. Lalu apakah ada enggak keterangan Quran hadis Nabi yang kita mewajibkan atau diwajibkan kepada kita untuk memperingati seperti itu? Kan tidak ada. Yaitu kan tapi dilaksanakan oleh para ulama. Itu jadi masalah sebetulnya. Kalau yang melaksanakan itu geng motor hungkul, tukang goes hungkul, mejuhna, Pak. Tukang touring, mejuhna. Ini yang melaksanakan siapa? Para ulama, mereka berbaju putih, Pak. Muncul kan jika tidak melaksanakan maka dikhawatirkan akan gini. Nah, itu kan tahayul semuanya. Itu merupakan bagian dari ikhtilafan katsir. Dan ini merupakan sunnatullah seperti ini. Dan tidak mungkin kita bisa lari dari perbedaan pendapat. Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Nah, maka resepnya buat kita, ketika muncul silang pendapat atau beda paham, maka jangan dimunculkan sebuah keraguan, jangan. Misalnya kita beres sholat, kemudian yang pernah Bapak Ibu dengar dari penceramah bahwa itu seberes sholat yang ditutup dengan salam, Nabi berucap kalimat istighfar salasan, beristighfar 3 kali. Tapi ini teman saya ini, ketika dia beres sholat mengucapkan salam kanan kiri, berucap alhamdulillah. Bahwa itu anu benar, saya anu salah, muncul keraguan. Bae sugane benar siga kieu, itu tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Kita jangan memelihara ibadah bermodalkan keraguan, itu tidak boleh. Kata siapa tidak boleh? Nabi kan memberikan penjelasan. Barang siapa yang beribadah bermodalkan sebuah keraguan,
Faqad aso Abul Qasim, maka sungguh dia telah durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hilangkan keraguan yang tadi. Pegang yang yakin buat kita. Mana yang lebih meyakinkan? Apakah dia atau saya? Ya, kita cari lagi penjelasan-penjelasan. Ya, buktinya kan di dalam salat ketika kita ragu antara jumlahnya, ragu tentang rakaat, apakah ini teh 3 atau 4, 2 atau 3, 1 atau 2, geus atau acan. Kata Nabi kumaha? Pilih yang lebih rendah dan sempurnakanlah dengan sujud sahwi. Itu kan menghilangkan, Pak. Ieu teh 3 opatnya isa teh. Kata Nabi, ambil yang lebih meyakinkan. Mana? Anu 3 yakin. 4 kan ragu. Maka tentukan ini 3 rakaat. 4, maka nanti harus sujud sahwi untuk menghilangkan keraguan yang tadi. Kalau iya, bisa setelah salam, bisa sebelum salam. Jadi hilangkan itu keraguan. Ikhtilaf di sini ternyata bukan hanya dalam urusan ibadah bersifat mahdoh. Memilih pemimpin pun berbeda pendapat, Pak. Di antara bapak dan ibu kan ada yang punya pilihan nanti untuk memilih Bupati Bandung, ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D. Bisa pilih mana? Mual di beja-beja. Mual di beja-beja. Ya, rahasia. Kalau nanti gubernur milih saha sama mual di beja-beja. Mau di beja-beja rahasia, Pak, ya. Kalau ingin tahu mah ya ngajapri we teh. Jadi kata Nabi, wa anahu mayyais minkum fasayarah tilafan kasira. Karena sesungguhnya barang siapa yang masih hidup atau berusia panjang di antara kita, di antara kalian, maka pasti akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Yang sangat banyak. Di bidang hukum, Pak, ya, banyak perselisihan. Di bidang sosial juga banyak perselisihan. Apalagi di bidang politik banyak perselisihan. Ibadah juga jelas banyak perselisihan. Nah, buat kita tidak akan bisa lari dari sebuah perbedaan. Selalu kan ada. Namun, Pak, ya, ketika kita beda pendapat dengan orang lain, jangan dijadikan sebuah kekuatan untuk memunculkan kebencian dan permusuhan. Tetapi dibangun komunikasi yang baik, ya, jangan sampai adanya permusuhan. Terus ini sambungannya, Pak. Nah, ini bekal Nabi kepada kita. Jadi apa yang perlu kita pegang ketika di suatu masa yang kita ada di dalamnya itu banyak perbedaan pendapat. Kita berpegang kepada siapa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka dari itu hendaklah engkau semua menetapi sunnahku atau berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifah rasyidin yang memperoleh petunjuk, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum. Karena kalau silang pendapat dan kita kembalikan kepada ulama, dikembalikan kepada mazhab, maka tentu gitu-gitu kan yang kena.
Leres henteu cenah ieu teh kieu cek saha eta teh cek itu mah da itu mah da itu. Benar enggak bahwa itu ketika akan adzan dikumandangkan maka kita dianjurkan untuk memukul bedug. Ada orang yang mengatakan harus cek saya eta teh cek Ustaz anu itu mah daat da itu. Itu kan kembali kepada mazhab. Silang pendapat ketika dihadapkan, dikonfrontasikan, kemudian endingnya dikembalikan kepada mazhab tidak akan beres. Anggar gitu kan. Nah di matan ini Nabi memberikan solusi kepada kita, Pak. Memberikan solusi kepada kita. Ketika kalian mendapatkan silang pendapat atau paham yang cukup banyak ragamnya, kumahakeun eta teh? Kata Nabi, "Fa'alaikum bisunnati," maka dari itu hendaklah engkau semua berpegang kepada sunnahku. Oh, nanti. Kita ketika nanti akan masuk di bulan Rajab atau bulan Sya'ban, tidak sedikit sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang melaksanakan ibadah yang khusus di bulan itu. Maka disebut nisfu Rajab, nisfu Sya'ban. Nah, mereka waktu malamnya sholat 12 rakaat, ada yang 14 rakaat, ada yang 100, dan besoknya berpuasa 1 hari. Apa pahalanya? Pahalanya masuk ke dalam surga tanpa penghisaban. Cenah gitu. Pakai cenah. Orang kan banyak yang melaksanakan itu. Sementara kenapa kita tidak? Dan kenapa mereka melaksanakan? Orang yang tidak melaksanakan ada 2 kemungkinan. Saya akan ulangi. Orang yang tidak melaksanakan ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia tahu itu hadisnya palsu, maka dia tidak melaksanakan. Yang kedua, kenapa dia tidak melaksanakan? Teu apal pisan. Oh aya cenah eta, aya lah. Erek senangkeun mah palsu bae. Kok kenapa ini mereka melaksanakan sementara ini tidak? Nah, ketika dia bertanya kepada orang yang melaksanakan, kumaha fatwana, Pak? Sok laksanakeun keun bae palsu ge da hadis. Ceuk nu wasop teh. Nanyakeun ka notara. Wah, entong naonan. Ngariweuh maneh. Leuheung lamun ditolak ieu bakal ditakol seneng ke. Entong lah palsu cenah hadis. Nah itu kan beda, Pak ya. Nah, dari perbedaan tersebut kita kembalikan kepada hadis Nabi. Adakah keterangan yang sahih bahwa Rasul dan para sahabat ketika masuk di pertengahan Rajab melaksanakan ibadah yang khusus? Ada enggak keterangan? Oh, tidak ada. Ya udah kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Beres kan? Cenah lebar, cenahnya ieu da ka surga tanpa hisab. Nya mun bener mah aya lebar eta oge. Jadi ibadah setahun sekali. Ternyata dengan sholat yang 12 rakaat atau 14 rakaat dapat terbebas dari azab kubur dan ke surga masuk tanpa penghisaban. Sementara sholat sunat tahajud yang setiap malam kita dirikan pahalanya asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Tapi tiap penting sholat teh. Ieu mah 1 tahun sekali.
Iya, itu Pak. Ya. Jadi sebenarnya Pak, kalau kita legowo Pak ya, ingin ibadah yang betul-betul seperti Nabi dan para sahabat, itu murah Pak. Murah dan mudah. Orang yang wafat, kumaha kata Nabi, sok ibakan, bungkus, salatkan, anterkeun. Nabat dianterkeun. Bisa ini sorangan. Ini sorangan, wah melang Pak. Terus salah asup. Sok anterkeun. Doakeun, beres Pak. Ieu madar kudu hajat. Ngariung anak-anakna. Ieu cenah kudu hajat, kudu beli domba cenah. Heuda duit mah teu boga, akang panta boga Avanza atuh jual cenah heula. Heula urang jual demi si bapak cenahnya, jual mobil Pak keur hajat. Eta pan nguras harta Pak. Kita yang tahu ini langsung pesan karangan bunga, pangirimkeun sana ka anu, kirimkeun ka anu. Eta berapa karangan bunga? Da mah cukup ku harga 100.000 atuh. Jaba ngabala di bulan nu kena musibah. Keur mah dia dapat musibah, jaba ngabala ka mana miceuna eta kan riweuh itu kan. Islam begitu simpel Pak. Kita yang tidak kena musibah ketika itu, hanya tetangga kita yang dapat musibah, kita datang ke sana membawa doa dalam salat jenazah. Dina saku aya amplop, naon eusina? Ya uang untuk memberikan kemudahan kepada orang yang dapat musibah, gitu kan kata Nabi juga. Ketika Ja'far meninggal dunia, apa yang disebut kepada para sahabat? It'amu ta'aman, bikin makanan, sok masak, kata Nabi, kirimkan kepada Ja'far, pada keluarganya. Di urang mah tibalik sa anu hajat. Ya bukan musibah, Pak. Ya. Jadi Islam itu sangat simpel selama kita ada ilmunya. Sekarang kita yang datang ke sana teu kudu ngirimkeun karangan bunga. Wah, aya uang masakuana bungkus kana amplop, datang ka itu salat. Kalau ada orang-orang kita berjamaah, doakan kepadanya. Doakan kepada kita semuanya. Berikan keringanan. Itu kan mudah sebetulnya, Pak. Ya, tidak ribet Islam. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin. Maka dari itu kalian harus berpegang teguh kepada sunnahku. Kepada sunnahku. Sunnah kan 3 macam. Yang pertama sunnah fi'liyah, artinya Nabi yang mengerjakan. Yang kedua qauliyah, Nabi yang menyabdakan. Dan yang ketiga takririyah, Pak. Sahabat yang mengerjakan, Nabi yang melegalkan. Itu sunnah Nabi disebutnya. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khalifah yang terbimbing dan yang mendapat petunjuk. Siapa? Ya 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sok ikuti yang ini, tapi yang baik-baiknya. Ya, tapi yang baik-baik. Adu alaiha bin nawajib. Jauhilah. Nah, ini gigitlah gitu kan. Adu alaiha bin nawajib. Gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi taringmu. Maksudnya apa? Cek bahasa Sunda mah cekal deleg. Naon deleg teh? Lauk naon? Bogo.
Jadi ado itu cek bahasa Sunda cekal deleg, Pak. Bapak Ibu terang delegnya. Deleg teh bogo anu badan. Nyekal deleg teh panya ieu hulu bogo, ieu huluna. Ieu huluna. Ku ieu Pak dicepit. Cet jempol asup ka dieu. Ieu ka dieu. Cekal deleg eta. Lele ge mah bisa mati. Usah tiasa aya teu sok bogona ieu. Urang praktekeun di dieu. Baheula teh sok naheun nya, naon naheun teh? Benten deui ngurak jeung naheun. Nyentek mah kana beurit. Ye naheun mah kana belut, kana lele, kana bogo naheun gitu kan. Aya neger mah useup disimpan dipeutingkeun. Nya neger itu kan dipeutingkeun, Pak. Dimancing tancapkeun kana gawir, plat antap tinggalkeun, tah isuk teh tingali neger. Ya, saya kan dulu suka begitu ya di Cikapunung. Datos teu aya nama Pak Cikapunung ge. Tadi saeur ku Ustaz Telkom. Jadi apalnya da bala tukang ngurek, tukang ngadamar itu kan. Segala pertukangan aya lah. Adu cekal deleg ku aranjeun. Di sini terjemahannya, Pak ya. Mana Pak tadi teh? Gigitlah sunah-sunah itu dengan gigi taringmu, dengan gerahamu. Cing tarik, Pak. Maksudnya apa? Jangan kau lepaskan sunnah Nabi, jangan. Karena ketika orang telah berani melepaskan sunnah Nabi, maka yang dia terima apa nanti? Ya bukan sunnah nanti yang dia laksanakan. Nah itu yang lebar, yang disayangkan. Ketika orang telah mencapai usia di atas 40 tahun, 50, 60, 70 tahun. Salat yang dia dirikan, amalan seperti ilmu yang dia dapatkan ketika di SD. Sampai ke ayeuna apa seperti itu. Sulit untuk mengadakan perubahan. Lebar kan orang seperti itu. Sampai ada hadis yang menjelaskan ada orang yang sholat selama 60 tahun, Pak. Tapi enggak ada satupun yang benar, kata Nabi, tidak ada. Dari gerakannya, dari bacaannya, dari kehusuannya. Maka mereka termasuk orang yang kata Allah, fawailul lil musallin, itu di antara. Bagaimana cara bertakbir? Bagaimana cara menyimpan ketika sedekap saat setelah bertakbir? Bagaimana cara ruku, bagaimana cara bangkit, apa yang dibaca, itu kan Nabi memberikan penjelasan. Enggak ada satupun yang terlewatkan, tidak ada. Ada orang yang bertakbir, ketika takbir Nabi tidak dari ruku kan, sami Allahu liman hamid. Kok kenapa begitu? Ada yang begitu. Kemudian ketika ruku juga dan sujud, banyak yang masih keliru. Ya? Di bejaan sing ngamak, Pak. Tapi kalau dia nanya, saya mau menjelaskan. Contoh begini. Ya di sini bukan di masjid yang lainnya. Dia rukunya begini, Pak. Ya? Ini sujud bukan. Iya. Ini sampai menyentuh. Harusnya itu ketika sujud, ini kata Nabi, Pak ya. Jadi ini sejajar dengan bahu. Kemudian tidak ada satupun perkara dari perut yang menyentuh ke paha. Ada jarak. Sehingga kalaulah anak naon, anak domba, anak mutoha. Kalaulah anak domba moncor bisa asup. Ya. Coba dalam tiruk sujudnya, Pak. Anu asup anak naon? Kucing.
Tah eta teh Pak masih sering Pak ya kita perhatikan di masjid-masjid. Ketika saya lihat, oh paling antara ngaji si eta mah. Ada lagi orang yang salat berjamaah. Dia seorang di belakang. Dulu pada zaman Nabi melihat itu terjadi. Begitu Nabi salam, melihat ke belakang, aya saurang jamat kata Nabi kumaha? Balikan deui itu sah salat. Dia mengulangi lagi. Coba kalau saya begitu, Pak ya. Begitu salam, melihat saurang, "Wih hade salatna." Ngagugu moal. Oh, lu siapa kan gitu, Pak. Itu kan ikhtilaf. Maka kata Nabi, peganglah sunnahku. Pegang sunnahku. Sampai dinyatakan adu alaiha binawajid, cekal delek atau gigitlah sekuat-kuatnya sunnah-sunnah itu dengan gigi gerahammu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian terhadap perkara-perkara yang baru. Perkara yang baru itu apa? Ibadah yang muncul baru setelah Nabi tidak ada. Hati-hati kata Nabi. Lucu kan ada ustaz yang mengatakan begini, Bapak dan Ibu kita boleh kok melaksanakan ibadah yang Nabi tidak pernah contohkan juga. Boleh. Lah kenapa boleh? Dulu juga pada zaman sahabat ya, Bilal melaksanakan sholat Nabi tidak pernah memerintahkan, tapi Nabi ternyata melegalkan. Berarti kita boleh membuat ibadah yang baru yang tidak pernah Nabi contohkan. Setuju nggak Pak? Kenapa tidak? Tanah temikirkan dirinya atau ustadznya gitu kan? Dipinterkan nih bapak tiba-tiba itu. Bilal memang melaksanakan sholat syukur wudu. Nabi tidak pernah memerintahkan, Nabi tidak pernah mencontohkan. Bilal berinisiatif. Ketika Nabi tahu, Nabi melarang tidak? Tidak, bahkan Nabi mengukuhkan, menguatkan dengan sabdanya, ya. Barang siapa di antara mukmin atau muslim yang berwudu dengan wudunya yang sempurna, kemudian dia berdoa dan sholat 2 rakaat, maka akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8. Dia bisa masuk pintu manapun yang dia kehendaki. Sekarang orang di kita membuat ibadah yang baru, siapa yang akan melegalkannya? Kan tidak ada, Pak ya. Tak kapikir sampai kadinya kudu tadi teh. Kalau bilang kan Nabi yang melegalkan, kok di kita saja yang melegalkan. Nah, itu termasuk muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru dalam urusan ibadah. Fa inna kulla bid'atin dolalah, maka sesungguhnya setiap bid'ah adalah tersesat. Jadi perkara yang baru ini, nah ini saya akan kasih warna merah Pak ya. Terjemahannya perkara yang baru kata Rasul disebut dengan bid'atun. Dia Nabilah orang yang pertama mengatakan kata-kata bid'ah, bukan yang lainnya Pak. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai kita melaksanakan kegiatan ibadah yang tidak pernah Nabi contohkan. Kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Nah ini yang perlu kita apresiasi. Ya, gimana ya Pak? Ya tentu kan kita tidak akan tahu mana sunnah, mana yang bukan sunnah kalau tanpa adanya kegiatan seperti ini, gitu, ya. Tos sakit tuh banyak, tos ada caang gitu. Ada pertanyaan nggak Pak? Ya. Ada pertanyaan teh di WA menghilap deui kumaha Pak Haji teh? Pertanyaan di WA teh kumaha? Abi hilap deui. Bu, halo Bu. Apakah disyariatkan enggak melaksanakan tasyakur
atau upacara yang khusus pada usia kehamilan 7 bulan. Dulu 7 bulan. Karena pemahaman orang tua kita, batu 7 bulan bayi mulai ruh ditiupkan. Nah, sekarang orang pada tahu. Ternyata kata surat Al-Mu'minun kemudian dibahas oleh Rasulullah, itu ruh ditiupkan bukan usia 7 bulan tapi 120 hari. Berapa bulan? 4 bulan. Itu hadisnya ada banyak dan sahih. Lalu perlukah diperingati atau dirayakan? Nah, Nabi tidak pernah memberikan contoh seperti itu. Ya, erek pengajian, erek maca Quran, usia kehamilan berapa bulan pun itu bagus. Mau usia 1 bulan, 3 bulan, 8 bulan, 8 bulan itu bagus. Ya, jangan dikhususkan hanya untuk kehamilan usianya 4 bulan saja. Ya. Toh sesak itu Pak ya? Yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah nanti kita bertemu di Jumat yang ketiga bulan September untuk melanjutkan pada hadis-hadis yang berikutnya dengan bab yang sama. Nah, semoga dari bahasan yang tadi saya sampaikan, yang Bapak Ibu simak bersama, dapat dijadikan penguat kepada kita betapa diharuskannya, bahkan diwajibkanlah kita beribadah untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan sunnah para sahabat Nabi yang mendapatkan petunjuk dari Allah yang Maha Kuasa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.